لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك اللهم أغننا بالعلم يزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberi Allah kesempatan untuk menghadiri majelis ta'lim rutinan kita, mana kita mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah. Langkah yang kita langkahkan merupakan kelak menjadi hujah bagi kita, bukan menghujah kita. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa sebentar lagi atau kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan dimana kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena turun ayat perintah agar kita bersolawat kepada beliau adalah pada bulan Sya'ban, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Ini semua malaikat tadi juga Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam artian Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Dalam artian juga malaikat minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Di sini kita pahami dulu. Kadang-kadang ada orang yang kayaknya pintar tapi bodoh, mengatakan bahwa tuh, lihat umat Islam bersolawat untuk Nabi Muhammad, berarti minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberi rahmat. Itu satu bukti bahwa Nabi Muhammad tidak punya rahmat, tidak ada rahmat dari Allah. Katanya umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembawa rahmat bagi semua alam. Tapi kenapa masih umat Islam minta agar Allah merahmati Nabi Muhammad? Ini perlu kita kritisi sedikit. Yang ngomong atau yang berpikiran begitu kayaknya dia orang intelektual, tapi dia orang yang bodoh. Terus terang saya katakan bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu tidak terbatas. Allah punya rahmat tidak terbatas. Sudah sering kita contohkan. Kalau kita sebagai makhluk yang lemah ini, rahmat atau kasih sayang kita terbatas. Misal ada orang datang kepada kita, Pak, saya butuh duit 10.000, kita kasih. Besoknya dia datang lagi, Pak,
saya butuh duit 10.000 karena hari ini belum makan. Kemarin alasannya misalnya belum minum, hari ini belum makan, masih kita kasih. Kedua ini. Ketiga, Pak, saya butuh duit 10.000 buat jajan anak saya. Bukan aku bapak kau tiap pagi datang minta 10.000 lah. Kenapa? Karena kasih sayang kita terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya tidak terbatas. Dari apa yang kita tahu mengenai surga dan kenikmatannya, itu adalah bagian kecil daripada rahmatnya Allah. Bayangkan, bagian kecil dari rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang masuk ke dalam surga itu sendiri bukan karena amal, tapi karena rahmatnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya anak katakan tadi, orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya rahmat, itu orang yang bodoh, yang berusaha untuk ngajak orang lain bodoh. Nah, bilang sama orang yang seperti itu, ente kalau mau bodoh, bodoh sendiri, jangan membodoh-bodohin orang, jangan ngajak orang bodoh. Nah, jangan ngajak orang lain bodoh. Kelas babas, tidak ngerti. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua, wa malaikatahu, artinya malaikat sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kalau dari malaikat istighfar, maksudnya apa? Allah minta ampun malaikat minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Ini juga dikritisi oleh orang-orang yang mengaku intelek, padahal dia orang yang bodoh. Tuh, katanya umat Islam meyakini malaikat minta ampun kepada kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad orang yang punya dosa. Mana? Orang yang punya dosa. Keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang seperti dosa atau perbuatan tercela lainnya, itu dijaga oleh Allah keyakinan kita. Adapun dosa Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri mengatakan dalam ayat lain, yaitu surah Al-Fatih di awal, inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jelas dengan ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah Allah ampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya kalimat tersebut bermakna bahwa Nabi Muhammad tidak punya dosa. Begitu juga para nabi dan rasul, ya Nabi Isa, ya Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim, semua nabi dan rasul dalam keyakinan kita mereka tidak punya dosa. Walaupun di dalam khitah mereka sebagai manusia, mereka terkadang karena lupa, ya, salah satu sifat manusia ini kan lupa, termasuk para nabi dan rasul, boleh mereka lupa. Mereka berbuat kesalahan, tetapi tidak kita katakan itu adalah dosa. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mendekati pohonnya, jangankan makan buahnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan engkau dekati wahai Adam dan Hawa pohon ini. Pohonnya bagaimana? Wallahu a'lam. Buahnya buah apa? Sebagian orang mengatakan nama buahnya buah khuldi. Sebenarnya bukan buah khuldi. Wallahu a'lam. Kalau kita pengen tahu, masuk surga dulu baru tahu nanti. Nah, jadi jangan tanya apa buahnya, apa pohonnya. Tapi fawaswasa lahum syaitan. Syaitan, iblis yang sudah memang dendam dengan Nabi Adam ini, akhirnya menggoda. Kemudian karena Nabi Adam ini manusia, juga punya lupa dan wajar lupa dengan apa yang dilarang oleh Allah tadi, lalu makanlah buah dari pohon tersebut, mendekati kemudian makan dua-duanya. Nah, ini tidak bisa kita katakan sebuah dosa. Apalagi ada namanya dosa warisan misalnya. Gara-gara Nabi Adam berdosa, otomatis manusia ini lahir dalam keadaan berdosa. Kalau agama kita tidak demikian. Setiap bayi yang lahir adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahirnya dalam keadaan suci. Tidak bisa kita katakan membawa dosa warisan dari Nabi Adam. Wah, kalau memang ada dosa warisan di akhirat nanti, kalau kita disiksa oleh Allah, kita
kita datangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, gara-gara Nabi Adam kami ini berdosa. Kira-kira adil nggak begitu? Ya tidak mungkin, nggak adil lah seperti itu. Nah, itu tidak membawa dosa. Dalam akidah kita semua Nabi maksum. Tapi ya, kalau mereka berbuat satu kesalahan itu dianggap satu hal yang wajar karena mereka juga manusia. Tetapi kesalahan yang mereka lakukan tidak melanggar daripada syariat, itu aja. Jadi tidak ada Nabi yang minum khamar misalnya. Boleh cari dalam sejarah manapun, ada nggak Nabi yang minum khamar? Ada nggak Nabi yang mabuk? Ada nggak Nabi yang berzina misalnya? Nggak ada. Illa otak dari manusia yang memang kotor mengatakan Nabi ada yang berbuat zina atau Nabi keturunan dari pezina. Ini tidak mungkin. Mana? Dalam akal kita, kalau ada Nabi keturunan seorang pezina, maka ketika dia berdakwah, maka dakwahnya akan mental. Dia berdakwah, hei umatku, hei Bani Israel misalnya, kalian jangan berzina. Sudah kau Daud misalnya, ya kan? Sudah kau Daud misalnya, engkau sendiri adalah anak pezina, jangan melarang kami berzina. Gak bakal jalan dakwahnya. Jadi itu juga satu hal yang tidak mungkin. Berarti dalam akidah kita bahwa semua Nabi maksum, termasuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa Allah katakan wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Malaikat-malaikat beristighfar kepada Allah, minta ampun untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Dengan malaikat minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad berarti menaikkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan derajat di sisi Allah itu juga tidak terbatas. Hanya manusia saja yang derajatnya terbatas. Orang paling tinggi kalau di Indonesia apa? Misalnya presiden, lebih dari presiden tidak ada lagi. Tapi kalau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Berarti Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad tidak punya rahmat. Begitu juga para malaikat minta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad adalah seorang pendosa, tetapi meningkatkan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Sudah pernah kita jelaskan. Kalau ayat yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, kemudian ada amal yang mesti dilakukan, barang siapa tidak melakukan amalnya berarti dia orang yang kurang iman atau malah tidak beriman. Kemudian perintah, sallu alaihi. Sallu itu fi'il amar lil jam'i. Fi'il amar, perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada perintah yang berhukum wajib, ada perintah yang berhukum sunnah. Tidak mesti semua perintah itu wajib. Termasuk perintah sholawat. Perintah sholawat hukumnya sunnah, cuma dianjurkan. Allah aja memberi rahmat terus pada Nabi Muhammad, malaikat minta istighfar terus pada Allah untuk Nabi Muhammad. Masa kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan wa sya'bana syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Berarti kita dianjurkan banyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah gerakkan lisan kita, bibir kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian beberapa malam yang akan datang, kalau tidak salah malam Senin, malam Selasa, itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban adalah satu malam di mana Allah memberikan kemuliaan demi kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada umat lain, hanya pada umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek-pendek umat Nabi Muhammad, tapi Allah berikan ganjaran amal melebihi jauh daripada umur mereka. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban.
Di mana di malam tersebut kita dianjurkan banyak minta kepada Allah. Nah, para salaf kita menganjurkan kita membaca surah Yasin 3 kali. Mau ba'dal maghrib ya khair, mau ba'dal isya ya khair, mau jam 1 malam silahkan. Yang tidak bagus adalah kalau tidak baca. Jadi jangan repot waktunya, Ustaz, Anda sempat ba'dal maghrib, ya ba'dal isya nanti baca. Ya, cuma dianjurkan afdalnya ba'dal maghrib. Niatnya agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah memberikan melaksanakan menunaikan hajat-hajat kita. Ya banyak. Kemudian panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah membaca Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Ya, kemudian baca Yasin sampai 3 kali. Tapi amalnya bukan cukup di situ, bukan hanya di situ. Yang paling afdol pada malam nisfu Sya'ban justru kita bangun malam. Jam 2, jam 3 kita bangun. Ngapain bangun? Bukan main gaple, bukan nonton bola. Tapi kita bersolawat, beristighfar, qiraatul Quran, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam nisfu Sya'ban termasuk dari sekian malam yang apabila kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang bertobat, Allah terima taubatnya. Yang minta hajat, yang ada hajat, minta hajat dunia maupun akhirat, Allah akan kabulkan hajatnya. Tapi dulukan hajat akhirat, jangan hajat dunia dulu. Nah, biasa kita ini kalau sudah ngomong hajat dunia, hajat akhiratnya cuma satu. Panjangnya dunia, ya Allah, anak ini pengen begini, anak minta rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyiban. Kalau jauh dekatkan hartaku, ya Allah. Kalau sedikit banyakkan, ya Allah. Kalau di langit turunkan, ya Allah. Kalau di bumi keluarkan, ya Allah. Kalau soal duit panjang doanya. Tapi kalau akhirat dikit. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kelas selesai. Ya, nah, kita dulu kan yang akhirat baru dunia. Yakin, dengan yakin, jangan coba-coba. Sering juga kita ingatkan. Rasulullah mengingatkan sama kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin bahwa doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Jangan coba-coba. Coba-coba malam ini doa, siapa tahu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini sudah dzonnya, sudah ragu berarti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ragu. Kita yakin ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Kalau belum cepat, balik kepada diri kita. Apa yang kita lakukan? Mungkin berdoanya kurang adab. Giliran ngadep Pak RT, ngadep Pak Bupati, ngadep Pak Camat, bajunya bagus, ngadep Allah pakai baju kaos oblong, keteknya sobek pakai koyak, kelek. Berdoa sama Allah, ya Allah, nah keleknya koyak, mana cepat kabul. Giliran ngadep bahu Pak Camat, bahu Pak Wali Kota nak gapi-gapi, ngadep Allah sekendaknya be. Mana? Ngadep kiblat dah kita berdoa. Kemudian wangi dah pakaian kita ini, pakai minyak wangi, pakai ini dengan tadarruk, dengan khusyuk, merendahkan diri. Insya Allah segera dicepatkan oleh Allah. Tapi kalau kita sembarangan, ya Allah juga sembarangan. Mau cepat atau tidak urusan Allah. Kenapa? Kita minta juga dalam keadaan sembarangan. Nah, itu kita kembalikan kepada diri kita kalau telat atau lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya mudah-mudahan Allah beri kita sehat walafiat, kita menjumpai malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan ya kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bangun atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, baca sedikit daripada kitab Nurul Yaqin sampai kita kepada pembahasan harakatul afkar qabla al-bi'tsah. Ya. Pergerakan pemikiran sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Wa hadha yasulu laka fahmul harakatil 'azimah min al-ahbari wal ruhbani qabla al-bi'tsah. Fa kana al-yahudu yastaftihuna 'ala 'arabil madinati bi rasulin muntadhar. Ini perlu kita tahu agar kita ini tidak salah. Kenapa sih misalnya orang Islam ini gak demen sama orang Yahudi misalnya? Bukan umat Islam sebenarnya, banyak yang gak demen. Cuman kita condongnya ke sana. Kenapa demikian? Karena
mereka ini sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, selalu mereka itu memberikan kabar kepada penduduk Madinah, bahkan penduduk Arab, nanti akan ada nabi yang ditunggu, namanya Ahmad, sifatnya begini, sifatnya begitu. Yang ngasih tahu siapa? Pendeta-pendeta mereka, ruhbannya mereka, rahib-rahibnya mereka, itu yang ngasih tahu sama orang Arab. Nanti diceritakan di sini. Di antaranya apa? Ada sahabat Salman Al-Farisi. Itu juga karena keislamannya. Kenapa? Karena orang bercerita, orang-orang Nasrani bercerita sama Salman Al-Farisi. Nanti di Arab ada seorang namanya Ahmad. Dia akan menjadi nabi. Sifatnya bagaimana? Dia menerima hadiah atau memakan hadiah, tapi tidak memakan sedekah. Dicari sama Salman Al-Farisi sampai akhirnya ketemu dan dia masuk Islam. Dapat kabar dari mana? Orang-orang Nasrani atau orang-orang Al-Yahud. Tapi mereka sendiri ketika sebelum datang Nabi Muhammad, mereka selalu ngomong nanti di Arab ada seorang nabi yang akan diutus, sifatnya begini begitu. Ketika datang, mereka sendiri berpaling, mereka sendiri lari. Justru orang yang mereka ajak ngomong, yang mereka ceramahi, yang masuk ke Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, begitulah sifatnya mereka. Mereka tidak mau Nabi Muhammad itu dari Arab, maunya mereka itu dari Bani Israel, maunya mereka. Makanya mereka berani merubah Taurat, merubah Injil. Demi apa? Karena tidak senang. Salah satu alasan kenapa mereka berani merubah-rubah Taurat dan lain sebagainya, karena mereka tidak senang Nabi Muhammad itu dari kalangan Arab. Udah, itu intinya. Makanya sampai sekarang mereka dendam sama orang Arab, bencinya luar biasa. Padahal kalau ditelusuri, kakak adik sebenarnya. Orang Yahudi, Bani Israel sama orang Arab itu kakak adik. Semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak dua, ada Ishak, ada Ismail, kakak adik. Yang mana yang kakak? Ismail yang kakak. Ismail yang kakak. Tapi mereka tetap tidak baca. Kami ini anak abah, kalau bahasa kita. Justru kami ini anak bapak, anak abah. Kenapa? Karena ibu kami orang yang merdeka, sedangkan ibunya orang Arab adalah dari hamba sahaya. Nah, seperti itulah mereka, diputar balik, karena apa? Dendam sudah. Nah, itu intinya. Jadi jangan kita dibodohi sama mereka. Fakana al-yahudu yastaftihuna ala arabil Madinah bi rasulin muntadhar. Nah, selalu mereka itu mengatakan kepada penduduk kota Madinah yang zaman sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, namanya Yathrib. Nama kota Madinah itu adalah Yathrib. Yathrib artinya apa? Tempat penyakit. Memang dulunya kota Madinah itu tempat penyakit. Orang penduduk kota Madinah itu jarang yang badannya gemuk, badannya kurus-kurus, tulangnya kelihatan kurus-kurus. Tapi setelah Rasul SAW hijrah, maka menjadi turbah syifa, tanahnya jadi obat. Nah, itu setelah Rasulullah pindah ke Yathrib, lalu diberi nama Madinatul Rasul. Sekarang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah. Faqad hadatsa Asim bin Amr bin Qatadah an rijal min qaumihi. Nah, ini ada pernah cerita Asim bin Amr bin Qatadah. Dia dapat cerita dari an rijalin, beberapa orang dari kaumnya. Mereka berkata, innama da'ana lil islami ma'a rahmatillahi ta'ala lana ma kunna nasma'u min ahbari yahud. Sungguhnya yang membuat kami masuk Islam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga dikarenakan kami mendengar kisah dari rahib atau pendeta-pendeta Yahudi. Katanya. Apa yang beliau dengar? Kunna ahlu syirkin wa ashabi awthan. Kami dulu syirik, nyembah berhala. Wa kanu ahlu kitab indahum ilmun. Ahlu kitab punya ilmu, artinya kami tidak tahu apa-apa, nyembah berhala. Orang ahlul kitab baca kitab Taurat, baca kitab Injil. Mereka yang lebih mengetahui, mereka yang tahu mengenai Nabi Muhammad SAW. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur.
Nah, kami ini biasanya sama orang Yahudi selalu ada bentrok, selalu tidak cocok. Setiap kami bentrok, setiap kami sedang dalam keadaan lagi ribut, biasanya faidanilna minhum ba'dha ma yakrahun, apabila mendapatkan untung dari mereka, dari yang mereka tidak senang. Jadi misalnya berantem, ribut, kemudian berdamai. Nah, mereka tidak senang misalnya, mereka akan orang-orang Yahudi ini akan berkata, qalu lana taqaraba zamanun nabiyyun yub'atsul an naqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa irami. Kaget katanya, kamu sudah parah, sudah dekat masanya di mana nabi yang kita tunggu-tunggu akan datang. Kalau nabi itu telah dilahirkan, telah datang, kami akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Ini yang ngomong orang Yahudi. Fakathiran mana nasma'u dzalika minhum. Kami ini banyak mendengar seperti itu dari orang-orang Yahudi, apalagi dari pendetanya. Falamma ba'atsallahu rasulahu Muhammadan ajabna hina da'ana. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad mengajak kami ke jalan Allah, kami nurut, kami ikut. Kami ikut. Wa arafana ma kanu yatawa'aduna nabihi fabadarnahu ilaihi fa'amanna wa kafaru. Tapi apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, yang dulu pernah juga dikabarkan oleh rahib-rahib atau pendeta-pendeta Yahudi, akhirnya kami nerima ajakan Muhammad bin Abdullah. Tapi mereka yang ngasih tahu kami tadi kafaru, tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Gitulah orang Yahudi. Mereka dari sebelum Nabi Muhammad diutus sudah tahu. Selalu mereka ngomong sama orang-orang Arab, terutama yang ada di Madinah, kan nanti ada nabi yang bakal dilahirkan, sifatnya begini, tandanya begini, kami akan ikut nabi tersebut. Bahkan kami yakin nabi akan berada di barisan kami memerangi kalian. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, yang ikut musuhnya tadi, ya, orang-orang Arab Madinah, mereka sendiri yang ngabarkan mengenai Nabi Muhammad kafir, tidak mau ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innama qala lahumul yahudu naqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa irami. Nah, itu bukan firman Allah, wa innama qala lahumul yahud naqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa irami li'anna min sifatihi alaihi salam fi kutubihim anna hadhihi an-nabiy yasta'silul musyrikina bil quwwah. Lam yakunu yadhunnuna anna al-hasada wal baghy yastadmakkanani min afidatihim fayambuduna ad-din al-qayyim fahiqa 'alaihimul 'adab fid dunya wal akhirah. Nah, mereka mengatakan kepada orang-orang penduduk Madinah tadi sebelum Nabi diutus menjadi nabi, kami akan perangi kalian sebagaimana qatl 'adin, ya, pembantaian terhadap kaum Ad dan Irami. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu di dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi Muhammad ini akan memerangi orang-orang musyrikin dengan kekuatan. Artinya akan banyak pengikut Nabi Muhammad, kemudian memerangi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka, ya, karena hasad, karena karena bari itu tidak mau mengikuti yang hak, itu sudah tertancap di dalam hati mereka, sehingga mereka walaupun ngomong sama orang Arab begini sifat Nabi dan kami akan ikut, cuma omongan belaka, tapi hati mereka sudah ada hasad, sudah ada bari, tidak mau mengikuti yang khair. Nah, itu sehingga mereka tidak mau mengikuti agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu begitulah sifat al-Yahud. Juga dikatakan Umayyah ibn Abi Salat al-Muntasar al-Arabi kathiran ma yaqul al-Mutanassir. Nah, ini orang Arab yang agamanya Nasrani. Sering dia mengatakan, inilah ajidu fil kutubi sifat nabiyyin yub'atsu fi biladina. Aku ini banyak mendapati di dalam kitab kita Injil nabi, sifat nabi yang diutus dari negeri kita. Jadi ada dulu beberapa orang Arab yang mutanassir, yakni mereka beragama Nasrani.
Mereka membaca kitab Injil. Mereka mengatakan, kami mendapati dalam kitab ini ada nabi yang akan diutus dari negeri kita. Nah, itu jelas sudah. Jadi sesuai dengan pembahasan sebelumnya dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu yang dikabarkan oleh para nabi, ya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa atas kedatangan atau kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita, berikan rahmat kepada kita, dan juga kita doakan ikhwan-ikhwan kita yang sedang sakit, di antaranya adalah Sayyid Ahmad Tauhid bin Abdullah bin Syahab wa Rabah Husnah binti Muhammad Saman wa jami' ahalina wa akhwanina wa garibana wal muslimin ala dunya kunnatan salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kalamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi jahi yasrif 'anna wa 'anhum kull maradin wa alamin wa waj'in wa 'illah ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ya shafi ya kafi ya mu'afi shfina wa shfihim wa shfil muslimin شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. بالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بالحق أنزلناه وبالحق نزل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.